Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa rahmatihi wa tawfiqi wa hidayatihi wa nurihi subhanahu wa ta'ala wa li ahadil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa li jami'il anbiya'i wa mursalin al-masalam majal malaikatul muqarrabin wa li jibril wa bika'il wa sabi wa anzil mankar wa nakir wa kibati malik dulan alim assalam wa ila akhiri jami'i ashabi rasulullah jama'in radhiyallahu anhum wa la khatati khulafa rasyidin Sayyidina Abu Bakar Siddiq wa Umar bin Khattab wa Uthman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum wa li jami'i tabi'in wa jami'i sultan ya Allah جميع أولياء علماء مشينا وسيدنا وأبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجداتنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات والأخوات خصوصا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي ويكفي مزيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا وحبيبنا قرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hari ini kita dapat berkumpul kembali, dapat kita saling belajar, dan semoga dengan dikondisikan oleh Allah seperti ini, kita tetap menuju sebagai hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu tidak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat kepada kita sekalian. Nikmat apapun yang ada pada diri kita, hendaknya nantinya kita pertanggungjawabkan dalam keadaan suci, keadaan semestinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan uswah kepada kita, suri tauladan kepada kita, maka dengan uswah Rasulullah Muhammad SAW kita dapat mengaplikasikan bagaimana ibadah ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala
taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya melalui para sahabat-sahabat beliau, melalui para tabi'in, melalui para tabi'in, melalui para ulama-ulama dahulu. Semoga kita dapat terus istiqomah dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersunnah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambung kemarin kita bahas tentang wudhu ya. Syarat-syarat wudhu kalau nggak salah kemarin ya. Sebelum kita menginjak ke sunnah wudhu, kita ada baiknya mengulangi bahwa wudhu itu rukunnya ada 6. 1, niat. 2, membasuh muka. Yang ketiga itu membasuh kedua tangan. Yang keempat, mengusap kepala, sebagian rambut. Kemudian kaki, dan yang keenam adalah tertib. Kemudian gini, sebelum kita mengerjakan 6 itu, apa syarat-syarat yang harus dilakukan? Ya, syarat-syarat yang harus dilakukan. Satu, yakin bahwa kita terkena hadas. Hadas kecil maksudnya, bukan hadas besar loh. Hadas besar lain nanti persoalannya. Jadi yakin kita kena hadas. Mungkin seperti entah itu bersentuhan dengan bukan mahramnya, entah itu kencing, entah itu kentut, pokoknya intinya kita terkena hadas kecil. Kita yakin bahwa kena hadas kecil. Manusia itu kan gini, awalnya manusia itu kan suci ya suci awalnya. Kemudian terjadi hal yang menyebabkan kesucian itu harus disucikan. Entah itu faktor jasmaniyah atau batiniyah. Kalau jasmaniyah itu berkenaan dengan najis dan hadas. Ya. Kalau batiniyah berkenaan dengan dia itu muslim atau belum muslim atau tidak muslim. Kalau muslim, dia itu berdosa apa tidak?
Umumnya manungsa itu mesti salah, mesti dosa. Maka dibutuhkanlah ini mensucikan diri. Entah itu jasadnya atau batiniahnya. Kalau fisiknya, jasmaniahnya, kalau najis, ya disucikan. Contohnya terkena kencing, bau, ya disucikan. Diguyur sama air. Contohnya tangan ini ya, diguyur sama air. Kira-kira sudah hilang dan sudah tidak berbau, umpamanya dirasa itu, wis gak terasa kencing, hanya diperkirakan saja, nggak mero-mero mari ngono mero, mai digayung gini, dijilat gini, jangan, gak enak rasanya sawangane lho kayak ya. Nanti faktor itu. Kemudian ada hadas. Hadas ini tadi. Ada hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar itu contohnya ada nifas, ada menstruasi, ada haid, ada yang sudah menikah, ada hubungan antara hubungan suami istri, itu diwajibkan untuk mandi kalau yang itu. Kalau hadas kecil, ya wudu. Ada beda situ. Jadi yang pertama adalah yakin dia kena hadas dulu. Yang kedua dengan air mutlak. Air mutlak ini adalah air tahur dan mutahhir. Suci dan mensucikan. Terserah airnya, entah itu air sumber, air hujan, air laut, air sumur, air embun, banyaklah pokoknya. Itu pakai air mutlak. Jadi kepingin contohnya kepingin aku jangan ketok anu rek wajahku terlihat manis, ku dikek wedang kopi ojo kain. Gak bisa. Biarpun wedang kopi ini ku sak kulah. Ya, sak jeding, jeding gede. Wedang kopi ini itu gak bisa. Itu bukan air mutlak. Itu air kopi namanya. Ya, dibedakan air sama air yang dinisbahkan ke yang lain itu beda. Air kembang. Ya beda, bukan mutlak airnya. Kenapa enggak boleh? Haram bukan gitu ya, memang enggak boleh aturannya. Ya gini, kita bicara tentang gini, tentang antara beda najis. Tadi kita bicara najis ya. Mungkin ada pertanyaan gini. Apakah yang najis itu mesti haram? Apakah yang haram itu mesti najis? Ya, umpamanya ada pertanyaan gitu, umpama nih loh. Mbak Festa, Mbak Mas Eki, meneng takon ngono. Ini buat pengetahuan nih. Kalau najis itu tidak mesti haram. Ya. Najis itu tidak mesti haram. Maaf keliru. Haram itu tidak mesti najis, kualik rek. Ya menungso ya. Haram itu tidak mesti najis. Kalau najis itu menjadi haram. Maksudnya gini, najis itu berkenaan dengan sifatnya, sifat dari atau benda atau area itu, apa tempat itu. Kalau haram itu berdasarkan hukumnya. Jadi hukum itu
menurut syarat tidak bisa dirubah. Kalau haram ya haram gitu loh. Ya. Kalau haram ya haram. Contohnya gini. Khinzir, babi atau anjing dimakan haram. Ya, makan haram. Paku itu dimakan haram. Ada bedanya. Paku itu sebenarnya nggak najis. Kita kelihatan bentuknya. Ya halal ini nggak najis. Cuman haram untuk dimakan. Sego pecel dia enak kok. Ya, sego pecel dia enak. Kemudian nasi soto masih nikmat, rawon juga lezat. Ngapain kita makan beling gitu loh? Makan silet, gak enak lah. Enak sih makan sing realitas saja. Ya sama-sama realitas, tapi rasanya gak bodoh. Itu halal, tidak najis. Maksudnya bukan halal secara hukum loh ya. Tidak najis itu. Ya kalau nggak ada kotoran yang melekat ya suci. Tapi itu menjadi haram untuk dimakan. Kalau babi haram apabila tidak ada masih ada makanan lain yang bisa dimakan. Sifatnya juga najis. Gitu ya. Jadi ada beda. Najis itu nggak mesti haram itu nggak mesti najis. Haram dalam artian tidak boleh loh ya. Bukan haram dalam artian suatu tempat atau bulan yang dimuliakan. Contohnya Masjidil Haram. Ya. Apa kita haram? Enggak boleh nang masjid. Itu diakal-akali dhewe ngono ya Ki ya. Bukan Masjidil Haram di Mekah, berarti Mekah itu haram ya enggak. Ini dimuliakan maksudnya. Bulan-bulan haram. Itu bulan-bulan enggak boleh, enggak, bulan-bulan dimuliakan. Bukan arti itu, tapi arti secara tidak boleh. Yang kedua tadi air mutlak. Kemudian yang ketiga, tidak ada anggota tubuh yang bisa merubah sifat air tersebut. Contohnya kena tinta yang akhirnya luntur. Ya. Tinta yang luntur. Ya, itu harus dihilangkan dulu, bersihkan dulu. Bersihkan. Tapi kalau sudah melekat, yang diperkirakan air ini tidak sampai merubah sifat air, tidak apa-apa. Syarat yang keempat adalah dia itu muslim. Dia muslim yang keempat syaratnya. Muslim. Yang kelima adalah tidak terhalangnya air wudhu ke tempat yang untuk wajib dikenai air wudhu. Contoh yang kita bahas kemarin mungkin ya, terbahas apa enggak? Contohnya kena masker, contohnya kena minyak, dihilangkan dulu minyaknya, dihilangkan dulu yang kira-kira yang menghalangi kulit yang harus kena basuh air tadi. Itu yang keberapa tadi? Kelima ya. Kelima. Kemudian dakmul hadas. Ini. Jadi ada orang yang keenam ini harus sudah masuk waktu sholat bagi yang dakmul hadas. Dakmul hadas itu orang yang sering kena hadas gitu loh. Besel itu sering kena hadas ya kan?
Itu sering kena. Itu wudunya dia dikatakan memenuhi syarat untuk wudu kalau pada waktu itu sudah masuk wudu. Sudah masuk waktu sholat. Jadi gini, orang yang biasanya beser itu hendaknya wudunya itu dimulai kira-kira waktu satu sudah masuk. Zuhur sudah masuk, baru wudu. Jangan sebelum waktu zuhur. Ya, sudah masuk waktu sholatnya sudah masuk. Kalau sebelumnya dia ada kewajiban untuk wudu lagi. Bagi yang beser atau yang sering kena hadas gitu ya, itu wudunya hanya diperuntukkan untuk sak paket koyok kiriman ae. Satu paket itu dia ini hanya wudunya diperuntukkan untuk satu sholat fardu dan sunnahnya. Tapi dia nggak kentut, contohnya gitu ya. Sholat taruh asar 2:30, dia jam 2:15 sholat duhur, ya wudu. Setelah sholat masuk waktu asar, dia wajib untuk wudu lagi. Bukan tadi aku belum wudu, enggak, harus wudu lagi. Ini bagi yang daimul hadas, orang yang kena hadas. Kemudian yang ke berapa tadi? 7 berarti ya. Ke-7 dia ini tamyiz. Mengerti. Wis pintar wisan. Iki iki salah, iki bener, ya. Wudu iku apa? Itu tamyiz. Untuk yang mengetahui cara wudu yang benar itu nomor 8, memang kebahas. Ya, nomor 8 itu untuk mengetahui cara wudu yang benar. Yang ke-9 itu tidak ada yang mencegah dia ini untuk wudu. Apa yang mencegah ini? Contohnya apa? Dia terkena haid atau dia terkena hadas besar. Nifas, keliru ada. Nifas, haid, nifas, dan sebagainya. Jadi semuanya ini adalah hal-hal yang mengenai syaratnya wudu. Setelah mengetahui syarat wudu, barulah wudu tadi yang ke-6 dijalankan. Tapi kudu paham. Kemudian sunnah-sunnah wudunya. Setelah kita tahu bahwa wudu ada sunnah-sunnahnya. Sunnah yang pertama adalah membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, membaca basmalah. Membacanya ini sunnah, termasuk sunnah-sunnahnya. Dilaku boleh, terserah dilaku boleh, gak dilaku boleh. Tapi biasa-biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah banter-banter. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Yang kedua adalah melafalkan niat, diucapkan niat itu.
Tapi masih belum niat dulu ini Mas ya. Niat itu dalam hati. Dilafadzkan dulu. Nawaitu wudu'a li raf'il hadathi asghari lillahi ta'ala. Atau dalam bahasa Indonesia, aku niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Tidak apa-apa. Ya. Yang kedua itu niat. Yang ketiga, bersiwak. Sikat gigi. Boleh. Jadi siwakan ini, bersiwak ini tidak hanya di wudu gunanya. Mau sholat juga sunnah bersiwak. Ya. Mau baca Quran juga sunnah bersiwak. Kemudian mau baca Quran juga sunnah bersiwak. Mau masuk rumah juga sunnah bersiwak. Lek ngono, lek padha-padha gak duwe siwak tak sikatan gigi ya bendina gak wodol. Ambek sikat gigi ya ndak lah, minimal pakai bawa kayu urok, kayu siwak. Ya. Dibuat siwakan. Sunah-sunahnya banyak. Ya. Tadi mau wudu juga bersiwak, mau sholat bersiwak, masuk rumah bersiwak, membaca Quran bersiwak, mau bertemu orang bersiwak dulu. Ketemu sering bersiwak itu sampai Rasulullah, lek aku iki enggak apa namanya, enggak apa ya, tidak memberatkan umatku kata Rasulullah Muhammad SAW, akan aku wajibkan umatku itu bersiwak. Sangat pentingnya bersiwak. Siwakan. Yang keempat, membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan sebelum masuk wudu itu salah satu sunnahnya. Makanya di zaman Covid seperti ini, ya, memperbarui wudu sunnah. Selain mau cuci tangan itu juga sunnah. Ya, sunnah. Berkumur juga sunnah. Menghirup apa ini namanya? Menghirup air ke dalam hidung juga sunnah. Makanya orang yang sering-sering wudu itu terlepas dari anu loh ya, terlepas mati apa enggak loh. Orang yang terkena virus COVID, tentunya COVID-19, COVID ini, orang sering wudhu kok tetap mati. Lu mati itu sama kena COVID itu gak ada urusannya. Apakah orang tua ya, gini ya, orang tua, banyak orang tua yang meninggal. Apakah yang meninggal lu pasti mesti orang tua? Enggak kan? Ada ono wong sing cik enom, cik arek, bayi, ya wis kan. Apa hanya orang sakit yang gampang meninggal? Enggak ya? Contohnya barusan ini. Kemarin lusa ada lelaki meninggal. Dia seorang satpam. Tadi istrinya meninggal. Kalau yang sakit sama yang sehat, logikanya yang mati, yang wafat duluan siapa? Ais. Yang sakit. Ini yang sakit malah belakangan. Yang sehat malah wafat. Yang sakit sudah lama, istrinya sakit lama itu. Apa yang saya dengar? Ini malah tadi wafatnya. Apa suaminya duluan wafat. Ada dulu juga di sini dulu, tapi sebelum ada COVID lama, saya masih kira remaja lah. Ada orang istrinya ini sakit lama sekali sakitnya.
Kemudian dia ini ditunggu oleh suaminya. Kok subhanallah suaminya ini wafat duluan. Padahal suaminya sehat, sering olahraga, aktivitas tinggi. Serang berapa tahun gitu loh baru istrinya itu meninggal. Jadi urusannya bukan urusannya sakit apa tidak wafat itu. Tadi keberapa 4 ya? Kelima adalah berkumur. Kelima itu berkumur. Yang keenam itu yang tadi menghirup air tadi loh. Menghirup air itu yang menghirup ke hidung itu yang keenam. Tapi jangan apa ya? Berkumur sama menghirup airnya jangan terlalu. Ya. Jadinya makruh nantinya malah. Jadi sewajarnya saja. Berkumur juga sewajarnya. Jadi jangan sampai apa ya? Berlebih-lebihan gitu loh. Jangan sampai berlebih-lebihan untuk sampai gitu. Jangan. Kemudian menghirupnya jangan terlalu berlebihan. Sampai seperti menggoyang-goyangkan air katanya. Yang keberapa itu tadi? Keenam ya. Yang ketujuh itu mengusap semua kepala. Itu sunnah. Kan kepala ini hanya sebagian aja yang diusap. Sunnahnya semua kepalanya ini sunnah diusap. Jadi kemarin kebahas gini tok ya gak apa-apa. Aku li wudu iki tak telesi. Model jambulku kok berubah. Contohnya kayak jambul ngene, jambulku berubah, elek malian. Mungkin kene no, gak apa-apa. Tapi sunnahnya semua. Itu yang ketujuh ya. Yang ke-8 itu mengusap kedua telinga. Baik yang luar atau yang dalam. Jadi kedua telinga itu menurut mazhab Syafi'i ini sunnah. Ya, sunnah. Pernah kebahas kalau nggak salah ya caranya ya. Diginikan, diputer 3 kali, terus di jari-jari dimasukkan, yang ketiga caranya ini 3 kali. Ginikan 3 kali. Rasakan aja nantinya. Pasti ada sesuatu yang lain di badan kalau dirasakan gitu. Segernya itu beda. Kalau sudah diginikan saja, hanya apalah ini tep. Diginikan, diputar gini 3 kali, kemudian dimasukkan ini, ada teman-teman gini aja, kemudian diginikan. Setelah digini, nanti wudhu sejak sempurna semuanya. Rasakan perbedaan sama wudhu sebelumnya. Pasti lebih seger yang gitu. Kenapa? Karena saraf-saraf di telinganya kena semua. Banyak loh, ya. Orang kena stroke, wudhu aja dengan cara seperti itu. Gampang sembuhnya. Mengenai sembuh tidaknya Allah alam. Urusannya Allah bukan urusan saya. Tapi caranya gitu. Ya. Ini pasti sembuh enggak? Ya enggak tahu sembuh pandanya. Caranya gitu loh. Minum Promak, contohnya ya, enggak menyebut apa nama ya, minum obat untuk sakit mah. Dikasih resep, diminum. Pasti sembuh enggak? Dokter enggak menjamin itu sembuh, cuma berdasarkan penelitian yang kena
mah ini dikasih obat ini sembuh. Mengenai sembuh tidaknya Allah yang menyembuhkan, bukan obat itu. Ya, juga bukan dokter itu. Dokter itu tidak akan bisa memberikan resep tanpa pengetahuan. Pengetahuan itu tidak didapat oleh manusia apabila manusia tidak punya akal. Akal itu tidak akan dapat dicapai dengan sempurna apabila ada sakit di otaknya. Otak itu tidak akan bisa menangkap sinyal-sinyal kalau Allah itu tidak menciptakannya, tidak menyempurnakannya. Jadi kembali lagi kalau dulu ya Allah Subhanahu wa taala lagi yang menyembuhkan. Makanya awake dhewe iki aja sampai apa ya, sombong-sombong. Ya. Sombong itu bahaya. Iblis itu loh. Pernah mungkin ya kita bahas ya. Iblis itu cuma salah satu kali kan? Salahnya cuma sekali. Cuman dinas masuk neraka Jahannam. Karena apa? Karena dari sombongnya. Umatnya Rasulullah, umat-umat terdahulu. Salah berapa kali pasti ada ampunan. Karena apa? Manusianya yang sombong. Oh, iblisnya yang sombong. Yang niru iblis ya gak bisa. Contohnya Fir'aun. Gak bisa. Dan pernah itu suatu ketika Nabi Musa ditanyai sama iblis setelah berdialog. Nabi Musa sama lah kalamullah. Apa sama takon apa? Kira-kira aku iso enggak dimaghfira dosaku iki? Iya takono. Ditanyakan sama Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, enggak apa-apa. Syaratnya mek siji. Hormat to sujudan nang gini Nabi Adam. Ya. Jadi iblis, lah nguripe akal kok matine. Jadi maksudnya sujud sini sebenarnya perintahnya bukan untuk sujud seperti sholat. Sujud seperti sholat itu haram dilakukan di luar sholat. Kalau Anda sujud seperti sholat, kemudian Anda itu melakukan itu tidak boleh. Harus dalam sholat sujud itu. Makanya praktek yang paling bahaya karena kita itu juga bingung ya. Memberikan contoh kepada anak-anak kecil untuk sholat. Ya, pelajaran sholat itu. Makanya dulu itu ada acara ustadz itu biasanya di bahasa dulu dipan, dipan atas supaya apa? Muridnya guru jangan sholatnya guru nih. Ustadznya sholat fardu, sholat sunnah. Sholat sunnah kan ada kemungkinan dibatalkan nggak apa-apa. Sholat fardu kan nggak boleh. Itu gunanya supaya murid-murid guru jangan sholat. Kok ngetutuk guru nih praktek-praktek. Usikili ditekuk sing iki diginikno sampai disuruh praktek. Gitu ya. Nomor berapa? 7 ya? 8 ya? 7, 8 ya. Sekarang yang ke-9, menyela-nyelai jari. Jari ini. Jari kaki, atau jari tangan disela-selai. Hati-hati. Yang pernah kita bahas dulu, di bawah kuku. Ya, kalau kukunya agak panjang dikit, bawah kuku udah diselai gini. Buka dikit, masuki. Kalau gitu, kenapa? Itu termasuk harus kebasuh itu. Ya, kalau kuku agak panjang dikit kan ada sela daging toh. Dagingnya ini harus terkena. Hati-hati di situ. Sunnah lagi adalah membasuh 3 kali sempurna. 3 kali sempurna bukan kali 3 kali. 1, 2, 3, bukan. Tapi kita diperkirakan semua sudah. Contohnya gini ya, ini belum. Kemudian terus gini kan, baru sempurna. Berarti masih 1.
Ya, 3 kali sempurna, bukan 3 kali basuhan. Bukan 3 kali basuhan saja, tapi 3 kali basuhan sempurna. 3 kali basuh, 1, 2, 3, ya masih loro ya. Kenapa 1 sak mene wong basuh ya. Kanan yang selanjutnya adalah kanan dahulu. Kanan. Kemudian dilanjutkan dengan menghadap kiblat. Yang ke-12 itu menghadap kiblat. Ya. Yang ke-13 itu sunnahnya dilakukan sendiri, sunnah. Dibantu orang lain boleh enggak? Boleh. Tapi sunnahnya wudhu sendiri, gitu loh. Itu sunnah. Yang ke-14 itu gini apa? Ngibas-ngibaskan air bekas wudhu dan dikibas-kibaskan. Oh iya gitu. Sunnahnya tidak dikibas-kibaskan. Jadi kalau dikibas-kibaskan menjadi makruh. Ya. Sunnahnya tidak mengibas-ngibaskan air. Enggak usah dikibas-kibas. Kayak ya seperti tidak seperti apa ya? Meremehkan cara-cara bersuci itu loh. Padahal yang menetes secara alamiah itu setiap malaikat itu akan minta maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yo gendong rupane iki. Berapa tadi 14 yo. 15-nya itu jangan sampai dihandui. Menghanduki tadi. Jadi setelah dikibaskan jangan sampai dihandui. Selanjutnya itu nomor berapa lagi? 16 itu menggosok-gosok. Jadi digosok-gosok sunnahnya. Jadi umumnya gini tak sebenarnya nggak apa-apa, cuman sunnahnya digosok gini loh. Supaya merata. Gini aja nggak apa-apa, cuman biasanya ada bagian nggak kena gitu loh. Itu yang bahaya. Ya. Terus maksudnya sunnahnya ini sunnah ini menggosok yang tempat kena wudhu itu sunnah. Kemudian yang ke-17 itu melebihi batas. Dan batas sampai sini, dilebihkan sampai sini. Ini sunnah. Kalau mata kaki, di atas mata kaki. Sak dengkul mamanya, enggak apa-apa. Itu sunnah. Yang ke-18 berarti. Ke-18 ini mualat. Mualat itu berlanjut. Jadi habis wudhu muka, tangan dilanjut ke tempat lain, enggak apa-apa. Cuman sunnahnya seketika itu selesai gitu loh. Berlanjut, gak ada selingan-selingan. Yang ke-19 itu doanya itu sunnah. Doa wudhu ya bedil. Ya, seperti itulah bacanya. Seperti kata Abdillah, diucapkan Abdillah itu. Abdillah Muammar. Jadi itu sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnahnya ada berapa? 19 ya tadi ya. Itu 19 itu. Bahas wudhu ini titik. Bahas apa tadi? Syarat sama sunnahnya itu yang panjang. Ya, syarat sama sunnahnya. Kenapa gini penting? Karena kalau ini gak diketahui,
ya kita berdosa gitu loh. Kita harus tahu syarat-syaratnya. Bukan berarti moro ngene ya. Wah, tuh kena dosa rek ngono aku lapo ngaji. Dibanding ngaji tambah dosa tok. Rugi aku ngaji ku, tambah dosane. Ya gak gitu. Gitu lah. Kok malah apa di pelukutu ya di politiki gitu. Jangan sampai gitu. Kita bahas sedikit lagi aja sudah. Apa ya? Setelah syarat, sunnah, kemudian ada makruh. Nah, makruh itu kayak kita cepat bahas ngaji kayak gini. Makruhnya itu memakai air berlebihan. Satu, memakai air berlebihan itu tidak boleh. Ya. Itu nggak boleh. Jadi gimana seperti Abu Hurairah itu sampai segini, kan itu nggak melebih-lebihkan air itu beliau membasuh melebihi batasnya, sunnah dia, nggak sama. Kemudian membasuh yang kedua adalah membasuh kurang atau lebih dari 3 kali, itu makruh. Jadi 2 atau 4 tuh 3 kali sempurna loh ya. Tiga, terus makruh lagi bersiwak. Tadi ada siwak sunnah ya. Ini siwak yang makruh itu setelah tergelincirnya matahari, duhur berarti, bagi orang yang puasa. Bagi orang puasa ini makruh. Nomor berapa, Ais? 4. Nomor 4 sekarang. Nomor 4 itu mubalaghah. Nomor 4 mubalaghah. Menggoncang apa? Banyune di airnya ini dikeras, diopiak-opiak gitu loh. Sampai gitu. Itu enggak boleh. Itu makruh. Makruh. Seperti yang kita bahas tadi loh ya. Tadi kebahas sedikit ya tadi ya. Itu balaghah. Balaghah itu makruh. Buat gini juga gak boleh. Makruh jadinya. Yang senang-senang saja. Yang kelima berarti sekarang. Yang kelima itu air yang tidak mengalir bagi orang yang junub. 2 kula, sudah 2 kula lebih dibuat wudhu gini, gak apa-apa. Tapi ini dimakruhkan bagi orang yang kena junub. Apa hubungannya? Kalau ketahui ya, orang junub itu sunnahnya wudhu dulu. Sunnahnya wudhu dulu baru mandi janabat. Bukan mandi janabat terus wudhu. Tapi sunnahnya wudhu dulu. Ya, wudhu ini airnya dipakai. Nah, ini yang jadi masalah. Ini makruh. Ada makruh di situ. Yang keberapa sekarang? 6. Yang ke-6 itu di ruangan jamban. WC. WC itu kudu wanita cantik, kudu WC itu. Dil ya, WC itu kudu wanita cantik lho. Ya. Sendiri. Ya, itu. Yang ke-7 yang terakhir itu berbicara itu enggak, itu makruh. Cek wudu itu makruh, enggak membatalkan, cuman makruh saja. Berbicara yang membatalkan pada waktu sholat. Biarpun dengan lughatul Arabiyah, tapi itu tidak ada niatan zikir, dosa. Batal wudu sholatnya. Contoh gini, Abdillah mau sholat keliru, di belakangnya ada orang. Na'udzubillah min dzalik ya. Contoh gini. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina subhanallah.
Padahal ihdinas shiratal mustaqim sebelumnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim apabila meloncat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baru gitu. Sing belakang nih bilang subhanallah. Hati-hati. Bilang subhanallah ini kalau niati mengingatkan imam jadi batal sholatnya orang ini. Khusus orang ini. Tapi dikeraskan dalam artian untuk berzikir kepada Allah yang benar. Subhanallah tapi niatkan berzikir. Jangan sampai dimaksud untuk mengingatkan imam. Karena mengingatkan biarpun dalam lughatul Arabiyah ini termasuk berbicara itu enggak boleh. Hati-hati ya. Tapi angel kadang mengenai ditoto hati ini. Terus kalau wanita kan ditepuk gini. Ini ya. Ya kudu ini orang ngene dorolan. Gitu ya. Ya itu dulu mungkin. Nanti syarat, kemudian sunah-sunahnya sama makruh-makruhnya. Gitu ya. Sementara itu ya, nanti kita sambunglah kapan-kapan insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa rahmatullahi lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa alina wa auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal ahya'i minhum rahmat. Allahumma ij'alna minat tawwabin wa minal mutatahhirin wal muttaqin wal muhsinin min al-ilmi wa al-khulwi wal jannah wal Qur'an. Allahumma hatimna bil iman, Allahumma hatimna bil Islam, Allahumma hatimna bil husnul khatimah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa Muhammadil ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.